menyebabkan banjir bandang di Boyolali, Jawa Tengah. Angin puting beliung di halaman sebuah sekolah. Banjir menerjang daerah itu. Tersambar petir Sabtu sore. Pelajar di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terpaksa menerjang banjir demi berangkat ke sekolah. Banjir, bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Kadangkala bencana ini suka datang secara tiba-tiba di luar prediksi. Hal ini disebabkan oleh angin, badai, maupun faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, apa saja sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi situasi ini? Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Tapi sebelum itu, apa sih hidrometeorologi itu? Pada dasarnya, bencana ini berhubungan dengan iklim. Bencana ini terjadi karena Indonesia memiliki iklim tropis yang dapat memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Pada musim penghujan, jika curah hujan sedang tinggi, maka hal ini dapat memicu bencana banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Pada saat musim kemarau, saat curah hujan sedang rendah, rentan terjadinya kebakaran hutan dan kekeringan. Ada pula musim peralihan yang dimana sangat rawan terjadi puting beliung. Semua bencana tersebut dapat terjadi tergantung dari letak geografis dan curah hujan di daerah kalian. Oleh karena itu, mari perhatikan pergeseran awal musim penghujan dari barat hingga ke timur agar kita bisa lebih siap siaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi. Agar kita bisa lebih siaga, yuk pelajari apa saja penyebab dari bencana-bencana ini. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan bencana banjir dan juga tanah longsor. Bencana banjir dapat datang karena air yang menggenang di suatu wilayah dan juga kurangnya sumber mata air. Sedangkan tanah longsor dapat datang karena kurangnya kepadatan tanah dan juga tingginya curah hujan serta kurangnya vegetatis. bencana ini dapat dicegah dengan reboisasi, pembuatan sumur resapan, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Selain dari itu, ada juga bencana angin puting beliung. Angin puting beliung ini terjadi dari proses awan cumulonimbus yang terbentuk dari pemanasan yang intensif. Ancaman ini biasanya datang secara tiba-tiba atau di luar prediksi, namun biasanya datang di musim peralihan. Maka dari itu, ikut aku yuk untuk tahu apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi bencana ini. Cek informasi dari berbagai media resmi tentang potensi bencana. Hindari air yang menggenang karena kemungkinan besar mereka sudah terkontaminasi zat berbahaya dan ancaman tersengat aliran listrik. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Pahami rute evakuasi. Berikut ada langkah-langkah evakuasi nih. Cermati ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas topik terbaru terkait reproduksi manusia. Kalian menyebutkan hormon yang berpengaruh pada reproduksi wanita. Silakan. Hormon estrogen. Oke, benar sekali kamu Damar ya. Yang pertama, ketika alarm berbunyi, jangan panik. Keluarlah dari ruangan secara teratur dan segeralah menuju ke titik kumpul. Ayo. Kedua, berhati-hatilah saat menuruni tangga dan bantu teman yang sedang kesulitan. Ketika sudah berada di titik kumpul, cek kembali teman kalian, barang berharga, dan tunggulah arahan dari pihak berwajib. Keempat, cabut kabel untuk menghindari sengatan listrik. Jangan menyentuh hewan sembarangan. Ya, kenapa kan kasihan tahu hewannya? Hewan yang kayak gini, misal kucing, anjing, kemudian tikus, itu bisa mengeluarkan penyakit yang namanya leptospirosis. Leptospirosis? Iya, leptospirosis. Penyakit ini biasanya rawan ketika bencana banjir, yang dimana air itu bisa menyalurkan penyakit ataupun cairan-cairan tersebut.
yang kemudian menularkan lewat air hidung, air mata, air kencing, dan lain sebagainya. Wah, serem juga ya ternyata. Makanya dikurang-kurangi penyampaian begituan dan harus lebih hati-hati terhadap hal ini. Nah, sekarang udah tahu kan apa saja mitigasi dari bencana ini? Pokoknya ingat 3P, planning, prepare, and practice. Yang utamanya adalah jangan panik. Sekian yang bisa kami sampaikan. See See you, bye-bye.